Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku bakalan ngebahas tentang jenis-jenis media tanam yang mungkin kalian masih awam ataupun masih bingung sebetulnya fungsi dan media tanam ini tuh asalnya dari mana sih. Nah, kita bakalan bahas satu persatu dan juga manfaatnya apa. Tapi sebelum itu, seperti biasa, subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk selalu buat video yang lebih menarik ke depannya. So, langsung aja kita mulai ke pembahasan jenis-jenis media tanam untuk tanaman. Nah guys, sebelum kita mulai ngebahas jenis-jenis media tanam, disclaimer dulu, kenapa sih aku buat video ini gitu kan? Karena menurut aku guys, buat para pemula ataupun buat teman-teman yang emang baru belajar untuk merawat tanaman, pastinya kan kayak masih belum paham betul dan juga masih merasa asing gitu loh dengan media tanam, ya nggak sih? Mungkin dulu kalian juga sama kayak aku, mikirnya tuh kalau punya tanaman ya udah dikasih tanah, paham nggak sih? Kayak ya udah mau beli tanaman, mau aglonema, mau tanaman syngonium ataupun tanaman apa aja, itu pokoknya pakai tanah, ya nggak sih? Pakai tanah depan rumah, tanah yang di pinggir jalan, pokoknya pakai tanah gitu kan. Sah-sah aja, betul-betul aja gitu kan. Cuman bisa dibilang kayak kurang tepat gitu loh, karena tiap tanaman itu sebetulnya punya karakter sendiri dan juga punya media tanam khusus gitu loh untuk ngebuat tanaman itu bisa tumbuh secara maksimal. Nah, kita bakalan kenalan gitu loh dengan berbagai macam jenis media tanam yang mungkin buat kalian itu masih terasa asing kayak gitu. Nah, kita bakalan belajar satu persatu dan di sini udah ada, aku siapin loyang ya. Ini ada loyang beberapa jenis media tanam yang aku punya, mungkin bisa dibuat informasi nanti buat kita bahas. So langsung aja kita mulai ke pembahasan. Nah guys, di depan kalian ini ada kayak satu loyang media tanam yang dimana ada beberapa jenis media tanam yang aku taruh di sini dan akan kita bahas satu persatu. Di sini aku kayak ambil dikit ya guys, hanya untuk contoh aja biar nanti bisa ringkes gitu. Makanya aku jadiin satu wadah dan aku akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama bisa kalian lihat di sini yang akan kita bahas awal adalah si putih-putih ini ya. Ini apa sih namanya? Nah, ini adalah perlite. Teman-teman udah paham betul nggak sih sama perlite? Ataupun pernah dengar tapi kayak belum tahu ini tuh dari apa sih sebetulnya komposisinya? Jadi perlite itu adalah asalnya dari batuan vulkanik atau silika yang dipanaskan, guys. Jadi dia itu emang alam ya sebetulnya, kayak bahan alam gitu tapi dipanaskan. Kemudian sifatnya dia itu bener-bener kayak kasar tapi ringan. Ini kan masih kering ya guys, masih kering gitu. Dan dia itu modelnya kayak, kalian tahu spon nggak sih? Kayak spon busa gitu, gabus yang kita cacah gitu modelnya 11-12 kayak gitu. Nah ini tuh versi keringnya. Tapi nanti ketika dia udah kena air, dia tuh punya daya serap yang tinggi banget dan juga bisa menjaga kelembapan untuk tanaman kayak gitu guys. Biasanya untuk perlite sendiri ini tuh kayak bisa dicampur dengan media tanam lain ya, kayak dicampur sama moss, dicampur sama lumut, dicampur sama kokopit itu juga bisa. Jadi ini emang bisa dibilang kayak media tanam campuran gitu sih guys. Aku pun juga baru pakai ini untuk campuran lumut ya, untuk media tanam syngonium ataupun philodendron, karena emang bagus banget. Ketika dia udah nyerap air, dia tuh bakalan berat dan lebih keras gitu guys, kayak batu. Tapi ketika dia kering, dia kayak spon yang ringan banget kayak gini. Nah guys, selanjutnya kita bakalan bahas hidroton. Udah tahu betul nggak sih sama hidroton? Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya bentuknya, tapi belum tahu ini tuh terbuat dari apa. Hidroton itu dia modelnya kayak batuan-batuan bulat gini, dimana bahan dasarnya adalah lempung yang dipanasin, lempung ya, tanah lempung gitu. Dan dia dibulet-buletin gini guys. Biasanya orang jualan itu juga punya kayak jenis gitu ya, jenis yang beda-beda tergantung dari diameternya. Dan dia memiliki sifat yang menyerap air, ringan, dan juga bisa menjaga kelembapan. Dia itu kayak apa guys ya, modelnya kayak bola kelereng gitu, tapi bukan ya, ini bukan bola kelereng. Dan dia itu nanti ketika dipakai, dia tuh bisa menyerap air gitu loh guys. Dan rongga-rongga atau pori-pori di hidroton ini tuh bisa menjadi space akar untuk jalan ataupun memberikan ruang kepada akar biar dia itu lebih kayak aktif untuk bergerak gitu loh atau tumbuh. Jadi emang penggunaan hidroton ini juga lumayan bagus buat tanaman-tanaman yang emang kalian habis cutting ataupun masih akar angin kayak gitu.
Ini harganya juga masih murah sih guys untuk si hidroton ini. Jadi ini juga bisa dicampur-campur gitu. Biasanya juga dicampur sama perlite, dicampur sama moss juga bisa. Jadi dia kayak batu-batuan kecil kayak gini. Selanjutnya kita bahas yang di tengah ini, yaitu ada andam. Teman-teman udah tahu andam belum nggak sih? Andam ini adalah dari dedaunan ataupun batang ataupun ranting yang udah melapuk ya. Jadi konsepnya dia itu udah layu, udah mati, udah kering kemudian lapuk. Nah, dia ini biasanya ada di bawah-bawah pohon. Biasanya teman-teman juga terbiasa dengan adanya kayak andam humus daun ataupun andam daun bambu kayak gitu-gitu. Nah, andam ini dia guys sifatnya itu rapuh banget, mudah terurai, dan juga ketika dia jadiin media tanam dia tuh lembab ya, jadi bisa kayak adem gitu loh konsepnya. Jadi akar tuh suka banget dan dia juga kaya akan nutrisi. Kemudian dari si andam ini juga jenisnya tuh banyak banget ya, bisa dari berbagai macam daun, mau daun pakis, daun bambu, daun-daun sayuran, itu terserah. Pokoknya dia konsepnya itu daun kering yang mau mati kayak gini. Ini pun bisa dipakai full hanya untuk andam aja gitu, media tanamnya full andam bisa, dan juga bisa juga dicampur-campur sama media tanam yang lain. Aku pun beli instan di kayak Shopee ataupun di marketplace itu juga banyak banget kayak gini guys. Nah, ini kayak satu andam kaliandra ini kayak satu satu pack 500 gram ini harganya cuma 5 ribuan gitu, dan ini oke banget buat bahan-bahan campuran gitu. Ini tuh bisa jadi kayak pupuk gitu loh guys, si andam ini. Dan dia pun nggak cuma daun, tapi ada ranting, ada pohon, kayak cacah gitu loh, batang-batang yang dicacah kayak gitu. Jadi konsepnya emang lebih ke kayak pupuk organik. Nah guys, selanjutnya aku mau bahas media tanam yang lain, yaitu adalah kokopit. Kokopit ini adalah mungkin media tanam yang sangat umum ya, sekarang juga udah pada tahu lah ya. Kokopit ini bahan dasarnya adalah dari serabut kelapa yang emang udah digiling halus ataupun dicincang. Nah, dari kokopit ini guys, dia biasanya dicampur gitu loh sama media tanam lain, mau dicampur sama sekam fermentasi, dicampur andam juga bisa, pakai perlite juga bisa. Cuman kekurangan dari si kokopit ini adalah dia itu ada zat taninnya. Emang harus dicuci bersih dulu sebelum dipakai ya. Ketika udah dicuci bersih, direndam pakai air, baru boleh dipakai kayak gitu. Nah, untuk kokopit sendiri harganya juga murah-murah banget. Jadi kayak harganya tuh ekonomis, bisa kalian beli di marketplace juga. Sifatnya dia itu menurut aku ya, dia tuh ringan, cuman daya serapnya tinggi banget. Jadi bisa menjaga. Nah guys, selanjutnya ini aku ada pakis cacah. Ini aku belum unboxing ya, tapi masih kayak di dalam plastik gini. Cuman kalian pasti paham lah ya bentuknya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu pakis cacah itu dari apa, pakis cacah itu adalah dari tanaman pakis guys gitu loh. Ada namanya tanaman pakis, dimana tanaman ini itu si batangnya biasanya bisa dipakai untuk media tanam. Batang dari pohon pakis ataupun tanaman pakis ini tuh dicacah, digiling sampai halus, kemudian bisa digunakan untuk media tanam. Biasanya untuk pakis sendiri itu dijadiin kayak media tanam atau tempelannya anggrek. Kalian pasti tahu lah ya, tanaman anggrek yang ditempelin ke pakis gitu. Nah, itu adalah yang aku maksud. Dan ini adalah versi yang dicacah. Aku pakai untuk media tanam campuran dan dia oke banget. Kenapa? Karena dia itu berongga, kemudian ringan juga, menyerap air, kemudian poros. Jadi gampang banget untuk ditembus sama akar. Jadi dia tuh bisa digunakan untuk media tanam kayak philodendron, syngonium, itu oke banget guys. Karena dia nggak akan kayak nahan air gitu loh. Jadi akar ataupun perubahan udara di dalam pot itu bisa kayak terjaga dan bakalan lebih menjaga kelembapannya tuh jauh lebih bagus kayak gitu. Harganya pun murah. Aku satu pack ini 250 gram cuma 3.000 rupiah guys. Dan emang worth it banget. Kita move, ada sekam fermentasi. Nah, di depan kalian ini aku beli satu pack sekam fermentasi ukuran 500 gram. Kenapa aku saranin kalian untuk pakai sekam fermentasi? Karena bedanya dari sekam mentah biasa itu adalah dia itu jauh lebih steril dan juga jauh lebih kayak bersih gitu loh. Kenapa? Karena kalau pakai sekam mentah biasa itu kan masih banyak bisa dibilang kayak bakteri ataupun bibit-bibit gulma yang mungkin bisa tumbuh ketika kalian pakai. Nah, kalau udah difermentasi kayak gini, ini tuh jauh lebih aman. Dan untuk proses
proses fermentasinya sendiri guys itu actually sangat lama dan sangat ribet ya gitu, kayak direndam air, ada kayak zat kimianya gitu aku lupa, dan menurut aku kalau kalian buat sendiri, kalau cuma skala kecil itu kayak bakalan rugi waktu dan rugi tenaga. Nah, better buat kalian untuk beli aja, karena di kayak marketplace gitu banyak banget yang jual sekam fermentasi kayak gini. Nah, ini pun juga bisa kalian pakai langsung ataupun dicampur dengan media tanam lain tadi seperti kayak andam ataupun pakis cacah juga bisa kayak gitu guys. Dan bedanya dari sekam biasa itu adalah dari warna ya. Kalau kalian lihat sekam fermentasi di sini tuh jauh lebih gelap ataupun lebih coklat daripada sekam mentah biasa kayak gitu. Jadi ini oke banget, dan aku beli cuman harganya 4.000 atau 5.000 berapa gitu guys. Kayak murah banget nggak sih? Jadi bisa kalian pakai untuk nanam Aglaonema juga bisa. Selanjutnya aku bakalan bahas moss ataupun lumut. Di sini aku ada moss light ya, atau campuran dari lumut dan juga perlite. Tapi juga ada lumut di sini ya, atau lumut kering, sering disebut dengan sphagnum moss. Buat teman-teman yang mungkin kayak bingung apakah kalau lumutnya mati ataupun kering itu bisa dipakai nggak sih mas? Masih bisa kok, nanti jadinya kayak sphagnum moss kayak gini. Sphagnum moss kayak gini atau lumut kering atau moss kering ini langsung aja dipakai, disiram kembali itu juga bisa guys. Jadi jangan takut kalau lumutnya mati ya. Nah di sini aku tunjukin moss lightnya lagi. Di sini pakai moss light itu bagus banget untuk kalau kalian habis motek ya ataupun habis cacah yang cuman ada akar angin. Nah itu coba ditanam pakai moss light ini. Kenapa? Karena sifatnya ringan dan bisa menjaga kelembapan. Jadi akar tuh mudah banget untuk terangsang kayak gitu guys. Maaf ya ada kereta lewat. Rumahku dekat stasiun soalnya. Jadi si moss light ini pun juga harganya macam-macam banget di marketplace. Ada yang mulai dari 3.000, ada yang mulai dari 6.000. Pokoknya beda-beda toko, beda harga. Cuman aku suka banget sama moss light ini karena emang kalau untuk kirim-kirim barang ya, kirim-kirim paket gitu, aku sering pakai moss light karena dia lebih ringan dan juga bisa menjaga kelembapan dengan baik. Kayak gitu guys. Cuman kekurangan dari moss light ini adalah dia nggak bisa dijadiin kayak media tanam permanen. Jadi kayak 6 bulan sekali atau 4 bulan 5 bulan sekali gitu dicek. Kalau semisal dia udah kayak kurang nutrisi gitu ya, better tanaman kalian di repotting pakai media tanam yang lebih bernutrisi gitu. Jadi ini tuh cuman bisa jadi kayak penolong pertama biar akarnya rimbun kayak gitu guys. Nah selanjutnya aku nggak ada barangnya, cuman mau ngejelasin aja, yaitu pasir malang. Teman-teman pasti paham lah ya sama pasir malang. Pasir malang itu biasanya juga dibuat untuk ini loh, aquascape, dibuat apa ya, alasnya akuarium gitu. Dan si pasir malang ini juga sering banget dibuat untuk media tanam sukulen ataupun kaktus ya. Jadi aku baca gitu kan kenapa dipanggil ataupun disebut dengan pasir malang, karena pasir malang itu actually dari ini guys, batuan vulkanik gitu loh, dan emang banyaknya batuan itu ada di daerah pegunungan Malang. So that's why itu disebut dengan pasir malang kayak gitu. Dia itu teksturnya kasar, kemudian kayak kerikil gitu, ada yang size-nya besar, ada yang size-nya lembut, dan juga dia itu bagus banget menyerap air. Jadi kayak bisa nahan air dan juga poros. Makanya kalau tanaman kaktus sama sukulan itu suka banget sama si pasir malang gitu loh, karena dia kayak nggak nahan air terlalu banyak, tapi konsepnya tuh dia kayak nyerap terus adem. Paham nggak sih kayak gitu? Nah, buat kalian yang emang punya pasir malang itu bisa kok dicampur-campur sama media tanam lain. Aku biasanya juga campur sama sekam, aku campur sama andam, aku campur sama perlite kayak gitu, karena menurut aku kalau pakai si pasir malang aja rasanya tuh kayak kurang gitu nutrisinya. Jadi dicampur-campur sama yang lain itu juga oke banget. Nah guys, sekian penjelasan dari aku. Kalau ada yang kurang ataupun belum aku sebutin gitu ya, coba kalian komen media tanam apa yang aku lewati ataupun belum aku review di sini ya. Jadi media tanam yang udah aku tunjukin tadi dan aku sebutin itu adalah media tanam yang biasanya aku pakai di rumah, dan biasanya aku kayak campur-campur eksperimen gitu loh guys. Kayak karena menurut aku kayak seru aja gitu kalau lagi nyampur media tanam. Dan kalau ada pertanyaan kayak, "Mas, penting nggak sih kita tuh beli media tanam yang sesuai sama tanaman?" Jawabannya adalah itu sangat penting guys gitu. Jangan sampai kalian itu kayak ngasal gitu loh ngasih media tanam ke tanaman, karena efeknya itu bisa jadi tanaman kalian itu pertama
tumbuh tapi nggak sehat, ataupun lama prosesnya, ataupun yang kedua bisa aja mati. So that's why sebelum kalian beli tanaman ataupun beli media tanam itu kayak coba di research ataupun searching, tanya-tanya orang yang lebih ahli, biar kalian nanti juga apa ya, bisa enak gitu loh ketika ngerawat tanaman, nggak ngasal. Kayak dulu aku beli tanaman apa aja aku kasih tanah gitu loh, jadi ya pada mati gitu loh karena emang nggak sesuai. Jadi kenali dulu tanamannya, kenali dulu habitat aslinya, kemudian cari media tanam yang tepat agar proses pertumbuhan pada tanaman tersebut juga bisa maksimal. If you have any question, kalau kalian punya pertanyaan ataupun mau sharing juga media tanam apa yang versi kalian itu cocok, coba di share di kolom komentar biar aku juga bisa baca, bisa dapat ilmu baru juga. And jangan lupa untuk subscribe. That's all my video and have a nice day everyone.